Hai, saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, jelang pemilihan umum Presiden 2024, muncul beragam persepsi tentang siapa bakal capres dan bakal cawapres terpopuler. Nah, salah satu data riset yang muncul adalah hasil riset dari Ipang Wahid Strategik tentang siapa-siapa saja nama yang menjadi bakal cawapres dan juga bakal capres terpopuler. Langsung saja kita bahas bersama Gus Ipang. Selamat siang, Gus Ipang. Kira-kira apa yang mendasari atau melatar belakangi riset ini? Gus Ipang. Baik, selamat siang Mbak, selamat siang penonton semua. Pada dasarnya kami adalah lembaga yang namanya Ipang Wahid Strategik. Kami fokus di komunikasi politik dan data analitik. Fokus kami memang lebih banyak kepada media ya. Nah, di sini kita mencoba mengungkapkan temuan-temuan. Kita sendiri sudah melakukan ini sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun, cuma digunakan untuk internal. Nah, sekarang ini kelihatannya banyak yang menarik-menarik, kayaknya saatnya udah kita keluarkan saja. Nah, riset yang kali ini kita sampelnya sekitar 1.429 dengan margin of error 2,9%, periode surveinya 26 Juni sampai 2 Juli. Nah, di sini temuan-temuannya banyak yang menarik nih, Mbak. Nah, kenapa kita mau share? Karena kita penting bagi kita sekarang menghubungkan apa yang publik suka, apa yang disukai oleh masyarakat, untuk kemudian dikonversikan menjadi alasan orang untuk memilih. Nah, kalau untuk politik karena memilih, tapi kalau untuk produk ya pasti untuk dibeli ya, disukainya itu. Nah, beberapa temuan-temuan yang menurut kita layak untuk kita share adalah pertama kayak jenis kategori influencer apa yang sering dikonsumsi. Ini kan jarang ditanyakan oleh lembaga survei politik. Tapi karena kita komunikasi lebih penting, jadi kita mencoba untuk menggali itu. Nah, di sini influencer yang sering dikonsumsi, kalau dulu temuan kami sekitar setahun yang lalu, humor receh itu paling tinggi di media sosial. Ternyata sekarang dikalahkan oleh masak-masak. Masak-masak itu 23%, sementara humor receh 22,6. Jadi mengalahkan itu. Nah, yang nomor tiga adalah 14% itu adalah makanan. Jadi ini mirip, jadi memang makanan disukai. Nah, yang menarik tuh di TikTok sekarang ini juga lagi tren masak-masak tapi audionya horor. Jadi memang memang unik sekali temuan-temuan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah artis terfavorit. Artis terfavorit menurut kami kita sudah bisa menduga pasti Raffi sama Nagita itu nomor satu. Tapi kita tidak menyangka bahwa uh, tingkat kesukaannya tinggi sekali. Raffi itu sekitar 26%. Raffi Nagita kita lihat kenapa bisa tinggi? Karena ternyata ada di situ ada Rafathar juga, ada Cipung di situ dan ada si mbaknya itu ya. Jadi memang itu satu paket rumah Andara itu memang benar-benar membuat orang Indonesia itu terkesima ya. Yang kedua adalah Baim Wong. Kemudian adalah Prilly, ada Cinta Laura, ada Ariel Noah, segala macam. Nah, itu juga temuan-temuan menarik dan ini kayaknya penting diketahui oleh kandidat-kandidat, oleh tim sukses masing-masing atau juga untuk produk-produk yang ingin memasarkan produk mereka. Yang ketiga, Oke, ya. Gus Ipang ingin saya tanyakan lagi. Kalau tadi kan ini soal selebgram dan juga artis gitu ya. Kalau tokoh-tokoh politik siapa yang paling terpopuler, khususnya calon presiden dan juga calon wakil presiden Ah, berdasarkan temuan nih riset Gus Ipang? mbaknya udah nggak tahan aja mau masuk politik nih. Jadi, Lagi uh, panas ini Gus. ya, sebelum kita masuk politik, kita mencoba Oke, share ada satu temuan yang cukup unik nih sebenarnya, yaitu sosok ulama yang paling disukai. Nah, ini juga mengantar ke arah politiknya kuat ya. Nah, oke. saing ketat adalah Ustadz Abdul Somad sama Gus Miftah. Jadi 21%, UAS tuh 21, Gus Miftah 20,6. Jadi bedanya di bawah 1%. Nah, ini menarik. Kemudian ada Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini mungkin tiga-tiganya ini bisa bisa menjadi rujukan yang bagi tim sukses masing-masing menjadi penting. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam politik ya, ranah politiknya. Nah, kalau terkait Pilpres, kita langsung, nah di sini adalah tiga kandidat yang kayak yang kami taruh di sini ada Pak Prabowo Subianto, Mas Ganjar dan Mas Anies. Di sini Pak Prabowo unggul 36,9, sementara Mas Ganjar itu 36,6. Jadi bedanya tipis sekali. Sementara Mas Anies 26,5%. Nah, kenapa kita mau cari tahu ini? Jadi kalau data survei yang biasa, yang offline ya, Mhm. yang dilakukan oleh lembaga survei, memang Pak Prabowo lebih di atas walaupun jumlahnya juga masih dalam rentang margin of error. Tapi yang kita lihat adalah Mas Anies. Mas Anies tuh biasanya di situ rentangnya hanya 20 sampai 23. Kenapa di kami bisa 26? Nah, ini menarik karena ini survei online
online itu kan pengguna internet kita kan 77 hampir 80% lah. Artinya di sini terlihat bahwa Pak Prabowo itu memang kuatnya juga sebagian di akar rumput yang mana bukan pengguna internet. Sementara Mas Anies bisa 26 ini karena memang pengguna internet itu banyak yang favorable ke Mas Anies sendiri. Jadi kelihatan sekali di sini memang kekuatan masing-masing kandidat itu ada di mana. Jadi sekali lagi Pak Prabowo sama Pak Ganjar bedanya hanya 0,3% dan Mas Anies di peringkat ketiga 26%. Nah, kalau wakil presiden, jadi kita tanya sekarang, jika pemilihan dilaksanakan sekarang, siapa sosok yang layak menjadi wakil presiden, calon wakil presiden? Nomor satu ada Kang Emil, ada Pak Ridwan Kamil di situ dengan 28%. Kemudian ada Pak Erick Thohir, Chief ET itu 19%, baru kemudian Mas Sandi di 13%. Kemudian ada Pak Mahfud, ada Mas AHY, sampai Mas Gibran sendiri juga lumayan di 7,7%. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Gus Ipang tadi sempat menyebutkan bahwa ini ada perbedaan dengan riset-riset dan survei yang lainnya. Apa sih pembedanya Ipang Wahid strategik ini dengan yang lainnya? Nah, sebenarnya dari metodenya sih simple aja, karena kami lakukannya kan online. Kalau yang lain bisa ada yang per telepon, ada juga yang langsung offline, tatap muka langsung. Nah, bedanya kalau gampang buat masyarakat umum, kalau online itu karena hanya digunakan oleh 80% penduduk Indonesia, kalau yang survei offline, tatap muka langsung otomatis bisa mencapai 100%. Jadi kalau menganalogikannya, survei online ini ibaratnya tes darah, kalau yang survei offline itu ibaratnya pakai MRI lah, jadi memang lebih detail. Oke. Tapi keuntungannya, survei online ini bisa lebih cepat. Kita bisa mendapatkan hasil dalam waktu periode 3 sampai 6 hari ke depan sudah bisa kita analisa. Jadi kalau untuk cuman kita mau cari tahu quick finding, survei online sangat sangat menentukan sekali. Dan kami melakukan survei online ini per 2 minggu sekali. Jadi memang buat ngukur kira-kira isu tertentu kayak kemarin kita melihat isu ada tiga, mana isu yang paling besar menurut masyarakat. Ternyata nomor satu adalah Al Zaitun, nomor duanya adalah JIS, nomor tiganya itu adalah pelaksanaan haji, dan nomor empatnya adalah BTS. Dan dari situ kita tahu, nah persepsi apa dalam masyarakat. Nah tokoh-tokoh siapa yang dipersepsikan ikutan terlibat. Nah kan kita bisa tahu. Kalau nunggu survei yang offline itu mungkin bisa memakan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Jadi ini kalau buat yang cepat, responsif untuk bisa diantisipasi jauh lebih simpel dari yang online ini. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, Gus Ipang tadi sempat juga menyebutkan ada tokoh politik. Saya tadi sempat mendengarkan bahwa konten-konten receh ini kan menarik sekali di sosial media ya, baik itu mungkin Instagram, YouTube dan sebagainya. Apakah kalau menurut Gus Ipang, apakah tokoh-tokoh politik ini harus bikin konten-konten receh atau humor untuk bisa meningkatkan pamor mereka, popularitas? Seperti tadi ada risetnya soal offline dan online. Ya, uh, kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama, dalam menentukan sebuah metode komunikasi atau strategi komunikasi, kita harus melihat dulu nomor satu positioning dari kandidat itu maunya dibawa kemana. Kalau positioningnya sudah dapat, baru kita pergi dari situ. Nah, kita lihat kira-kira competitive advantage dari kandidat apa. Ada yang bisa cocok dimain-mainkan, ada yang tidak. Kalau misalnya model Pak Prabowo tiba-tiba receh, menurut saya bukan beliaunya yang dibuat receh, tapi gaya kontennya yang dibuat receh, gitu loh, ngerti Mbak? Jadi bukan personalitinya. Jadi menurut kami personality itu tidak boleh berubah, hanya caranya disempurnakan boleh, tapi untuk dirubah personalitinya menurut kami itu kurang tepat. Nah, hanya kemasannya itu yang kita buat menjadi lebih disukai oleh audiens. Instead of gaya kemasan yang terlalu serius, terlalu kaku gitu. Atau misalnya kayak Mas Ganjar ya. Mas Ganjar ini kan menurut saya adalah sosok yang punya public speaking hebat, bagus. Tapi di beberapa orang menganggap Mas Ganjar itu terlalu dalam tanda kutip pecicilan misalnya. Nah, kan bisa kita rubah juga. Oh, ternyata ini dianggap terlalu receh selama ini misalnya. Nah, kita seriuskan juga. Nah, jadi kita bisa melihat ke arah situ sih, Mbak. Oke, Gus Ipang. Kalau kita ngomongin soal tadi sudah capresnya, ini baca capresnya. Saya ingin memperdalam lagi nih, Gus. Menurut Gus Ipang sendiri gimana nih soal cawapres? Ada Ridwan Kamil, ada juga Gibran, dan mungkin ada nama-nama lainnya yang berpotensi untuk muncul. Kalau dari risetnya Gus Ipang, seperti apa ini? Nah, jadi kita coba belah lagi
dari top 4 cawapres ini yang paling masuk kalau kita belah berdasarkan pengelompokannya ya, pengelompokan dari pemilihnya Pak Prabowo, pemilihnya Pak Ganjar, sama pemilihnya Pak Anies. Ternyata nomor satu dari pemilihnya Pak Prabowo itu lebih mendukung Kang Emil, Kang Ridwan Kamil sebagai kandidat calon wakil presidennya 25%. Yang nomor dua adalah Mas Sandi 18%. Dan kemudian nomor tiga Mas Erick Thohir 18,46. Maaf, jadi nomor duanya itu Mas Erick. Jadi warganet itu beranggapan nomor satunya Kang Emil, kemudian Mas Ete. Nah, sementara pemilihnya Ganjar menganggap lebih besar, 30% menginginkan Kang RK, Kang Emil sebagai calon wakil presiden. Baru nomor duanya adalah Mas Erik. Dan nomor ketiga ada Gibran. Ini unik juga, Gibran juga masuk di Mas Ganjar. Padahal kita tahu Mas Gibran ini lebih dihubung-hubungkan kepada Pak Prabowo daripada Mas Ganjar. Sementara yang pemilih Mas Anies menganggap bahwa Kang Ridwan Kamil 31%. Jadi orang berpikir Mas Anies harus berpasangan dengan Kang Emil. Nah, itu 31, kemudian yang nomor dua Mas AHY ada di 22%, baru kemudian Mas Sandi di 14%. Jadi dari sini juaranya sebenarnya adalah Kang Emil. Jadi Kang Emil dibawa kemana-mana, warganet menganggap Kang Emil yang paling cocok untuk tiga-tiganya. Nah, itu temuan di wakil presiden, calon wakil presiden. Oke, seberapa lama kira-kira nama-nama ini muncul, Gus Ipang? Kalau nama sudah pasti cukup lama ya, karena kan nggak mendadak ya. Kang Emil ini melonjak tinggi semenjak wafatnya almarhum putra beliau. Jadi di media sosial tuh ada satu postingannya Kang Emil itu yang view-nya sudah hampir 45 juta. Menurut kami itu sangat tinggi sekali, bisa dapat view 45 juta. Dan itu memang pada waktu beliau, Kang Emil, cari jenazah yang di sungainya itu. Nah, jadi apa namanya kejadian itu mengangkat popularity dari Kang Emil sehingga awareness dari level nasional sekarang Kang Emil sudah mestinya di angka 80% juga. Gimana dengan riset ini? Kira-kira akan rutin dilakukan Oh, sampai pemilu rutin. tahun depan, Ya, Gus? sebenarnya kami melakukan survei online ini, riset online ini per 2 minggu sekali, Mbak. Jadi kita Oke. yang lagi sedang berjalan sekarang adalah temuan media. Nah, ini juga menarik untuk kita share. Jadi dari seluruh media, media mana yang paling disukai? Media mana yang orang pengen mendapatkan informasi tentang politik, tentang humor, tentang olahraga. Nah, itu yang kita lagi coba gali. Nah, itu temuan-temuan ini menjadi penting baik bagi kami sendiri ataupun klien-klien kami, ataupun buat masyarakat dan khususnya ya media sendiri. Itu kalau buat media. Nanti ada banyak hal-hal yang lain, kayak misalnya kementerian lembaga mana yang dianggap paling kredibel, yang paling bisa mensosialisasikan programnya. Nah, itu juga banyak temuan-temuan yang mana kalau dilakukannya melalui online akan lebih cepat seperti yang saya bilang. Karena kalau dilakukan offline kan pasti butuh waktu 1,5 bulanan. Kira-kira gitu dan kita akan terus menjalankan ini per 2 minggu yang kita akan rilis juga ke media-media dan saya yakin sih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, oke, baik. Terima kasih, Gus Ipang, atas informasinya. Kami sudah dapatkan poinnya. Kita lihat saja nanti seperti apa ini uh, baca pres dan juga baca wapres apakah akan naik turun secara signifikan. Terima Pak, kasih, Gus Ipang. thank you, selamat siang.